pelajaran manajemen produksi, penulisan naskah dan penyutradaraan untuk kelas 11. Nah, kali ini kita akan belajar tentang penulisan naskah berita TV. Oke, langsung aja. Pada bab ini kita harus bisa melakukan penulisan naskah berita. Nah, ini adalah step-step dalam penulisan naskah berita. Yang pertama, kita harus menggunakan konversasional, yaitu gaya bahasa bertutur seperti percakapan sehari-hari, sehingga pendengar itu mudah dalam memahami apa yang kita katakan. Yang kedua, jelas atau clear. Yang ketiga, ringkas atau singkat, yaitu to the point. Yang selanjutnya ada compelling, yaitu kalimat aktif. Kalau kalian belum paham tentang kalimat aktif sama kalimat pasif, itu bisa belajar di bahasa Indonesia. Kalau kalimat aktif itu lebih menggunakan me, kalau kalimat pasif itu di. Contohnya adalah Elsa menyapu di halaman, itu kalimat aktif. Kalau kalimat pasif, halaman disapu Elsa, itu kalimat pasif. Yang selanjutnya adalah bebas kata klise. Jadi sebisa mungkin kita menjauhi kata-kata yang memiliki makna ganda seperti bermuka dua atau berwajah dua, terus seperti telapak kaki ibu dan lain-lain. Jadi langsung to the point. Kalimat atau pernyataan klise ini sudah tadi kita kasus itu masih dalam penyelidikan. Contoh kalimat klise seperti bisa tidak memberi informasi tambahan apapun kepada pemirsa. Jadi ada kalimat yang tidak perlu dikatakan. Next. Lalu untuk bahasa tutur informal, dalam arti struktur kalimat berhubungan struktur bahasa formal. Kalau presenter itu kan bersifat formal, tapi kalau dalam penulisan berita itu informal. Bisa kalian lihat contoh-contoh berita yang ada pada koran. Naskah sebaiknya ditulis dengan penulisan yang ringan dan bahasa yang sederhana. Ini untuk antisipasi untuk orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan rendah, jadi bisa juga memahami apa yang kita tulis. Kalau kita bahasanya menggunakan bahasa-bahasa yang ilmiah, mungkin banyak yang nggak paham maksudnya ya. Terus berita harus dapat dimengerti oleh sopir truk namun tanpa harus merendahkan kecerdasan profesor. Ini adalah bahasanya itu istilahnya ini bahasanya itu mudah dimengerti oleh kaum awam, tapi juga tidak terlalu rendah gaya bahasanya. Lalu kalimat dalam naskah, satu kalimat maksimal dari 20 kata. Kalau kalimat itu adalah titik sampai titik, itu namanya kalimat. Satu kalimat satu gagasan atau pemikiran, jadi penjabaran dari ide pokok itu benar-benar menjabarkan dari kalimat tersebut. Contoh sederhananya, kalau ini Amanda memiliki seekor kucing, itu adalah kalimat utamanya. Dia didapatkan dari, setelah itu kucing itu bernama. Jadi benar-benar menjelaskan apa sih kucing itu tadi. Jadi satu paragraf itu ada satu ide pokok yang dijabarkan oleh beberapa kalimat, dan setiap kalimatnya memiliki maksimal 20 kata. Menghindari anak kalimat berarti hindari penggunaan koma yang berlebihan, ubah gaya bahasa birokrat dan militer menjadi ungkapan lugas, mudah dimengerti. Lalu prinsip ekonomi kata, gunakan kata-kata efektif. Lalu hindari kata-kata mubazir, hindari redundansi, jangan menjelaskan lagi apa yang sudah dijelaskan. Gunakan kata atau ungkapan yang lebih pendek. Contohnya ini, menggelar aksi unjuk rasa, langsung ganti aja berunjuk rasa gitu, langsung to the point. Gunakan kalimat positif, tidak menepati janji, ganti aja ingkar janji. Jadi langsung
penggunaan kata tidak ini lebih sedikit, langsung pada kalimatnya aja. Gunakan kata atau ungkapan sederhana. Ini percepatan bukan akselerasi. Ini contoh khususnya. Kalau akselerasi kan bahasanya terlalu tinggi, mungkin beberapa orang nggak paham akselerasi itu apa. Tapi kalau percepatan orang-orang pasti udah paham. Lalu hindari kata-kata asing. Penggunaan kata diberitakan atau dilaporkan. Lalu harus menulis sumber ketika menulis. Gunakan kata-kata atau ungkapan konkret, objektif dan terukur. Lalu jangan terlalu banyak menuliskan angka-angka. Biasanya orang ketika membaca koran atau membaca koran, ketika membaca koran terus kalian melihat angka, biasanya angkanya itu dilewati dalam membacanya. Ini menurut Andrew Boyd, titik paling signifikan, ambil perhatian, mengasah selera, penunjuk arah ke berita selanjutnya. Ini adalah teknik penulisannya. Terus intro merupakan rangkuman. Jadi pada paragraf pertama itu udah menunjukkan rangkuman dari keseluruhan yang dibaca. Ketika ingin lebih paham detail, harus membaca berita selanjutnya. Ini bagian-bagian dalam penulisan berita, bisa dibaca sendiri ya. Nah, intro itu kalau kalian belum paham, intro itu adalah awal dari berita. Jadi ada hard intro, soft intro, intro sapaan, pertanyaan, payung, dan humor terlebih dahulu. Kalau kalian sering-sering membaca koran, pasti kalian paham kok ini tipe yang mana. Jadi kalau hard intro itu dari awal itu udah tegang. Kalau soft intro itu seperti mudah dipahami dulu, setelah itu baru terjadinya konflik. Lalu ada sapaan yang mulai pemirsa saat ini, ya kayak gitulah. Tipe hard intro itu menyematkan paling penting langsung kejadian seperti yang saya katakan tadi. Jadi langsung tegang di awal. Ini contohnya, 5 anggota keluarga tewas dibunuh di rumahnya di Rawamangun, Jakarta Timur pagi tadi. Jadi orang langsung pengen, wah siapa pembunuhnya, siapa aja sih 5 orang ini. Nah kayak gitu. Kalau soft intro itu untuk feature pemeriksaan dini merupakan kunci utama penyegah kematian akibat penyakit kanker. Jadi dari awal itu udah orang itu dibuat dikenalkan dulu. Beda sama hard intro tadi, langsung ada sesuatu yang seperti meledak-ledak kayak gitu. Lalu intro sapaan, belum ke Yogyakarta namanya jika Anda tidak berkunjung ke Malioboro. Jadi orang seakan-akan ditantang di sini, disapa dengan tantangan kayak gitu. Terus ada intro pertanyaan, Anda ingin tahu apa kegiatan para peneliti yang sudah pensiun dari layar kaca? Nah ini kan di awal udah orang dibuat tertarik dengan model kayak gini. Lalu intro payung, ini musim kering yang panjang telah menimbulkan persoalan besar di beberapa daerah di Sumatera. Nah itu kabut asap menghalangi pandangan dan mengganggu kesehatan warga. Jadi orang pengen tahu, ini kan masih gantung, jadi orang pengen tahu apa masalahnya kabut, lalu kabutnya itu efeknya sampai seperti apa. Nah, kayak gitu. Lalu ada intro humor, menggunakan kata-kata humor pastinya. Nah terima kasih banyak sudah menonton. Ini adalah daftar pustaka atau bagian-bagian saya dapatkan tadi dari sini. Kalau kalian pengen lebih belajar lebih lagi, kalian bisa mencari ini buku dan ini buku dan jurnal-jurnal yang ada di sini. Terima kasih, tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, tetap berbuat baik dimanapun kalian berada.